Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih solihah ustazah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun via online. Ya, jadi kalian harus tetap semangat, harus tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran meskipun kita tidak berjumpa. Kita hanya bertemu lewat video, tetapi bukan berarti mengendorkan semangat belajar kalian. Ingat, sudah kelas 6, jadi kalian harus tetap semangat dan tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terlebih ini semester 1 yang luar biasa. Kita akan belajar dan bertemu hanya lewat video saja, tidak bertatap muka seperti biasa. Jadi dibutuhkan konsistensi dan istiqomah kalian dalam belajar. Nggak boleh setengah-setengah, benar-benar harus tetap semangat. Ya, ustazah minta maaf ya karena tadi ada kesalahan dalam memberikan materi. Jadi buku ustazah dengan buku kalian itu berbeda materinya, sehingga tadi ketika ustazah memberikan materi di video sebelumnya dan tugas juga berbeda. Nah, sekarang sudah ustazah perbaiki. Jadi ini materi yang sama dengan buku kalian. Oke, sekarang fokus di pelajaran bahasa Indonesia. Sudah lihat materi di bahasa Indonesia? Sudah ya? Nah, sekarang buka halaman 3. Nah, kita masuk di tema 1 atau bab 1. Kita akan belajar tentang apa sih hari ini? Ada yang tahu? Ya, kita belajar tentang menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Sebelum ustazah jelaskan lebih lanjut, ustazah mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian kalau pergi kemana-mana atau mengunjungi suatu tempat, pernah nggak kalian tuh mengamati ada apa saja di sekitar kalian, terjadi apa dan siapa saja, atau ada hal menarik apa? Pasti kalian mengamati kan? Dan bahkan ketika kalian pulang dari tempat tersebut, pasti kalian tidak sabar untuk cerita ke orang tua. Ma, Pa, tadi saya pergi ke sini, di sana ada ini dan itu. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan sebuah informasi dalam bentuk tulisan agar bisa dibaca dan dipahami oleh pembacanya. Oke, sudah siap ya? Mari kita belajar bersama. Sekarang buka halaman 4. Ya, kalian buka ya halaman 4. Di situ sudah ada contoh dari bagaimana cara penulisan laporan yang baik dan benar. Jadi ketika kita menceritakan sebuah cerita atau laporan dari apa yang sudah kita amati, kita tidak sekedar cerita atau tidak sekedar menulis saja, tetapi ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, sehingga laporan yang kita berikan itu benar-benar terlihat jelas dan runtut dan juga mudah dipahami. Seperti apa aja? Nah, coba kalian lihat. Yang pertama, laporan hasil pengamatan. Jadi sebelum kalian menulis isi laporan, kalian tulis dulu kop di atasnya, laporan hasil pengamatan, seperti yang ada di buku kalian. Nah, yang paling atas ini ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus dicantumkan. Yang pertama yaitu nama kegiatan. Nah, nama kegiatan di sini misalnya kalau di buku kalian pengamatan makhluk hidup di sekitar. Nah, kalau kalian ada di rumah, kalian bisa membuat judul misalnya mengamati makhluk hidup di sekitar rumah, misalnya seperti itu. Itu adalah nama kegiatan kalian. Kemudian yang kedua, lokasi pengamatan. Tulis di rumah, nah, atau di sekolah, atau di pasar Senaken misalnya. Nah, itu adalah tempat pengamatan yang harus kalian isi agar tempatnya jelas dan orang yang membaca juga tahu, oh di sini ya tempatnya. Kemudian yang ketiga yaitu waktu pengamatan. Kapan waktu pengamatan yang kalian lakukan? Misalnya hari ini tanggal 21 Juli 2020, atau hari Minggu tanggal, dan pakai jam juga boleh jika ingin lebih lengkap dan lebih akurat tempat dan waktunya.
Kemudian yang selanjutnya itu objek pengamatan. Nah, kalau di buku kalian di sini hewan di kebun binatang Ragunan, karena kegiatan dia adalah mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kebun binatang. Kalau kalian bisa saja misalnya mengamati pasar Senaken, kalian bisa mengamati para penjual yang ada di pasar Senaken, bagaimana aktivitas jual beli yang ada di pasar Senaken misalnya, atau kalian mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, itu juga bisa ya menjadi objek pengamatan. Nah, yang terakhir yaitu isi atau hasil pengamatan kalian. Nah, di hasil pengamatan kalian disinilah kalian akan menceritakan apa saja yang sudah kalian dapatkan. Kalian sudah nyari apa saja sih? Apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, apa yang kalian dapatkan, kalian tulis di situ secara runtut dengan bahasa yang baku. Nah, di situ di buku kalian maksud Ustazah itu sudah jelas ya, sudah ada contohnya dan kalian bisa baca juga. Jadi kalian bisa membuat atau menulis laporan sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan. Nah, hari ini kita fokus untuk belajar tentang bagaimana membuat laporan hasil pengamatan. Nah, jadi dari penjelasan Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu buatlah laporan hasil pengamatan. Nah, tugasnya ada di